Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4110 sampai bab 4112. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. White Chicory mau tidak mau masuk kembali ke dalam gubuk jerami dan merasa takjub saat melihat Divine Ripple tembus pandang tergantung di depan Chen Ping. Terlebih lagi, di tengah telapak tangan Chen Ping, tato dewa seukuran telapak tangan, sangat jernih, ditutupi dengan ribuan garis. Cahaya memancar dari setiap garis, dan dari telapak tangan Chen Ping, aliran darah segar memasuki pola ilahi yang terlihat dengan mata telanjang. Garis-garis itu mulai dipenuhi darah dan berubah warna menjadi merah cerah. Ini adalah karakteristik fusi pola dewa, tubuh Chen Ping mengikuti pola dewa dan menyatu. Kakak senior, kamu terlalu baik, kamu memadatkan garis dewa dengan sangat cepat. Sekarang kamu dapat mencoba menggunakan garis dewa kamu untuk membuka formasi di sekitar gubuk jerami ini. Selama formasinya rusak, kamu akan bebas. Kata Chicory putih pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk dan perlahan berjalan keluar, lalu bersiap menggunakan garis dewa untuk menghancurkan formasi. Namun, Chen Ping mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Kakak senior Bai, kenapa aku tidak punya cara untuk mengendalikan pola ilahi ini? Chen Ping bertanya dengan tidak percaya. Tidak bisa mengendalikannya? Bagaimana mungkin? Ini adalah pola ketuhanan yang telah Anda padatkan, dan jelas telah menjadi satu dengan Anda, bagaimana mungkin tidak dapat dikendalikan? Menurut fakta bahwa pola ilahi ini telah menjadi bagian dari tubuhmu, seharusnya tidak ada situasi seperti itu. White Chicory juga sangat terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saudara kulit putih senior, mungkinkah kamu juga tidak tahu apa yang terjadi? Kalau tidak, kenapa kamu tidak pergi dan mengundang tuanmu untuk datang dan melihat apa yang terjadi? Chen Ping sedikit tertekan, sangat sulit untuk menyingkat garis ilahi, tetapi dia bahkan tidak bisa mengendalikannya sendiri. Izinkan saya membantu Anda melihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Chicory putih mendekat ke arah Chen Ping. Namun, setelah mengambil 2 langkah, dia langsung berhenti dan berkata dengan ekspresi agak serius, "Mengapa ada yang aneh di sini?" Setelah mengatakan itu, White Chicory menepuk kedua telapak tangannya dengan hampa ke arah tanah, diikuti dengan semburan cahaya hitam yang muncul dari bawah tanah. Ledakan! Hampir seketika, tubuh White Chicory langsung terlempar. Dan kepala Chen Ping juga berdengung, diikuti oleh seluruh orang yang mengikuti koneksi pola susunan itu seketika menjadi kencang. Pola formasi di sekitarnya muncul di benak Chen Ping dalam sekejap, dan hanya dengan lambaian tangan Chen Ping, formasi asli di sekitar gubuk jerami itu telah rusak. Kakak senior Bai, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi tadi? Chen Ping bergegas mendekat dan membantu Bai Chicory berdiri dan berkata, "Tidak apa-apa, orang-orang dari formasi iblislah yang membuat kekacauan, orang-orang ini selalu melakukan ini." Bai Chicory menggelengkan kepalanya dan berkata, "Formasi setan." Chen Ping membeku. White Chicory, sebaliknya, menyadari bahwa dia berbicara tidak pada tempatnya dan segera tutup mulut. Kakak senior Bai, apa itu formasi iblis? Apakah sepasang mata merah setiap malam itu adalah orang yang kau sebut iblis formasi? Chen Ping bertanya pada Bai Chicory. Melihat Chen Ping sudah mengetahuinya, Bai Chicory menganggukkan kepalanya dan berkata, "Karena kamu sudah mengetahuinya, tidak ada salahnya memberitahumu, dan juga sekarang kamu telah memadatkan selain pola formasinya, iblis formasi itu adalah iblis yang hebat, mengikuti gurunya, dia sangat berpengetahuan tentang seni formasi, dan pola jahatnya juga sangat kuat. Dia mengikuti keterampilan master yang tidak sama, 2 orang yang tidak yakin, tetapi susunan iblis itu juga mencari orang. Orang yang memiliki bakat dalam seni formasi, ingin mengajarkan pola sihir mereka sendiri. Kali ini, melihat bahwa kamu memiliki bakat yang bagus, iblis formasi itu mungkin mencoba untuk menjadikanmu sebagai muridnya juga, tetapi sekarang kamu telah memadatkan pola ilahi, mustahil bagimu untuk memadatkan pola iblis." Kata-kata White Chicory mengejutkan Chen Ping, dia tidak menyangka masih ada iblis formasi di alam surgawi. Namun, iblis angin, iblis darah, iblis jin, dan iblis inferno semuanya berasal dari alam surgawi setelah perang ilahi dan iblis, dan tubuh fisik mereka telah dihancurkan, sisa jiwa mereka disegel, atau mereka bersembunyi. Hanya karena tubuh fisik mereka hancur atau kekuatan mereka rusak, tidak ada cara bagi mereka untuk kembali ke alam surgawi, dan mereka semua tinggal di alam surgawi atau disegel di alam sekuler.
Lalu formasi iblis yang muncul sekarang, apakah dia juga orang dari alam surgawi? Iblis formasi mengikuti leluhur pola ilahi, jadi apakah leluhur pola ilahi juga berasal dari alam surgawi? Ini menegaskan apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah, bahwa leluhur tua pola ilahi pastilah seseorang dari alam surgawi. Saudara senior Bai, guru adalah seseorang dari alam surga, dia sama sekali bukan seorang kultivator alam surgawi. Chen Ping bertanya pada Bai Chichori. Melihat Chen Ping telah memadatkan garis keilahiannya dan dianggap sebagai murid resmi, White Chichori tidak bermaksud menyembunyikannya dan langsung berkata, lumayan, Tuan Zun memang orang dari alam surgawi, iblis formasi itu juga seorang orang dari alam surgawi, keduanya terjebak di alam surgawi karena perang iblis-iblis. Terjebak di alam surgawi. Chen Ping sedikit bingung saat ini, dia tidak mengerti apa artinya terjebak di alam surgawi. Chen Ping tidak mengetahui bahwa ada banyak orang dari alam surgawi yang terperangkap di alam surgawi, dan bahwa seluruh alam surgawi telah dilapisi dengan formasi langit dan bumi. Saya tidak bisa mengatakan semua ini, jika guru ingin memberitahu Anda, dia akan memberitahu Anda. Chichori putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara senior Bai, bolehkah saya pergi sekarang? Saya telah tertunda di sini selama beberapa hari dan masih ada hal-hal yang belum saya lakukan. Chen Ping masih memikirkan masalah Gu Tianzhao. Setelah menangani masalah Gu Tianzhao, dia masih harus pergi dan mencari Bai Xiao, Phoenix Api, dan para gadis, lalu membantu Phoenix Api menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali kota Hu Huang. Meninggalkan. Bai Chichori membeku, lalu tertawa, kakak senior, kamu terlalu memikirkannya, aku hanya mengatakan bahwa kamu dapat meninggalkan pondok jerami setelah kamu memadatkan pola ilahi bawaan kamu. Tetapi jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, kamu perlu untuk mempelajari semua pola ilahi sebelum Anda dapat melakukannya. Kamu tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa garis ketuhanan hanyalah yang kuberikan padamu, bukan? Itu untuk Anda memadatkan pola ilahi dan menjadi satu dengannya. Ada lebih banyak pola ilahi di gunung ini, semuanya diukir di lokasi berbeda oleh guru-guru. Anda perlu mempelajari semua pola ilahi artistik ini sebelum Anda bisa Setiap pola ilahi memiliki misterinya sendiri, semakin banyak Anda mempelajarinya, semakin bermanfaat bagi Anda. Sial, Chen Ping meledak saat mendengar ini. Merasa seperti dia hanya bisa meninggalkan gubuk jerami itu dengan mati-matian mengukir pola ilahi? Dia masih harus mempelajari semua pola ilahi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kakak senior Bai, bagaimana jika aku tidak ingin belajar lagi? Chen Ping bertanya. Maka kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Kata Chichori putih. Aku tidak percaya ada orang lain yang bisa menjebakku dan meninggalkan tempat ini. Chen Ping selesai berbicara dan melompat dan terbang. Jika dia ingin menjebaknya, dia pasti menggunakan formasi atau ilusi atau semacamnya. Kekuatan Chen Ping saat ini, tidak peduli apakah itu formasi atau ilusi, mustahil untuk menjebaknya. Chen Ping memiliki asal mula ilusi, tidak ada teknik ilusi yang akan berpengaruh padanya. White Chichori memandang Chen Ping, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan tidak mengejarnya. Adapun Chen Ping, dia menggunakan Royal Fair Steps dan tubuhnya terus melompat ke angkasa. Meskipun pola ilahi ini sangat bagus, dan pasti akan bermanfaat baginya untuk mempelajari lebih lanjut, tetapi Chen Ping tidak punya waktu. Dia tidak bisa terjebak di sini, mempelajari pola ilahi sepanjang waktu. Dan tidak ada yang namanya menerima murid, bukankah itu sama saja dengan paksaan? Chen Ping masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Suara mendesing. Sosok Chen Ping menghilang sekali lagi sebelum langsung muncul beberapa mil jauhnya. Dengan cara ini Chen Ping telah terbang selama setengah jam, dan menurut kecepatannya saat ini, dia pasti sudah sampai di sekte api ungu yang jaraknya ribuan mil. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa itu masih merupakan daerah pegunungan dengan pepohonan dan sungai, dan tidak ada daerah gurun. Mungkinkah aku terbang ke arah yang salah? Alis Chen Ping berkerut. Namun, ketika Chen Ping jatuh ke tanah, ingin melihat dengan tepat di mana dia tiba-tiba menemukan bahwa Chichori putih sedang menatapnya, dengan sedikit senyuman lucu di wajahnya. Apa ini? Bagaimana saya bisa kembali lagi? Wajah Chen Ping penuh keraguan. Dia secara emosional berlari selama setengah hari dan kembali ke tempat semula. Chen Ping tidak merasa seperti dia mengubah arah, jadi bagaimana dia bisa kembali? Saudara kulit putih senior, apakah kamu mengubah tempatmu dan dengan sengaja menungguku di sini?
Chen Ping selalu merasa Bai Chichori mengetahui arah perjalanannya dan sengaja datang ke sini untuk menunggu dirinya sendiri agar dia bisa merasa seperti kembali ke tempat semula. Apakah menurutmu kecepatanku akan lebih cepat daripada kecepatanmu? Bahkan jika kecepatanku lebih cepat darimu, bisakah aku tetap membawa gubuk jerami itu bersamaku? White Chichori berkata sambil menunjuk ke arah gubuk jerami. Chen Ping melihat ke gubuk jerami itu dan seluruh keberadaannya buruk. Dia benar-benar kembali ke titik awal. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Chen Ping selesai berbicara, kakinya berdetak kencang, dan tubuhnya sekali lagi terlempar keluar seolah-olah terkena peluru. Chen Ping dengan sengaja mengubah arahnya, tetapi setelah terbang beberapa saat, dia tiba-tiba melihat sawi putih lagi. Chen Ping tidak punya pilihan selain membuka mata dunia bawah surgawinya. Dia ingin melihat apakah tempat ini hanyalah ilusi. Apakah dia terjebak dalam ilusi? Tetapi setelah mencari setengah hari, dia menemukan bahwa tidak ada yang berbeda. Dia bahkan tidak dapat melihat formasinya, tetapi Chen Ping sendiri tidak dapat keluar. Selalu kembali ke posisi semula. Aku hanya tidak percaya. Chen Ping dengan kasar mengorbankan pedang pemenggalan naga miliknya. Api di pedang pemenggalan naga menyala, dan kemudian dia berjuang maju dan menebas. Ledakan! Pedangki raksasa yang dipenuhi api mengerikan mulai melesat ke depan terus-menerus. Sebuah gunung diratakan oleh pedangki ini, sementara Chen Ping mengikuti setelah pedangki itu. Jika memang ada formasi ilusi atau formasi lainnya, maka pedang ini akan secara langsung memberinya terobosan yang sulit untuk ditembus dan ditembus. Kali ini Chen Ping yakin, selama dia mengikuti aura pedang, dia tidak akan berputar kembali. Namun, setelah terbang beberapa saat, Chen Ping hanya merasakan hawa dingin di punggungnya, diikuti oleh aura berbahaya. Siapa yang berani menyelinap menyerangku? Chen Ping terkejut, dan dengan panik, dia berbalik dan menampar telapak tangannya. Ledakan, dengan telapak tangan ini, Chen Ping menampar langsung bagian atas pedangki sebelum ledakan besar terjadi. Chen Ping tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Ternyata pedangki ini adalah pedangki yang baru saja dia potong dengan pedang pemotong naga miliknya. Entah apa yang terjadi, tapi ia bahkan sampai tepat di belakangnya dan hampir melukai dirinya sendiri. Apa yang terjadi di sini? Chen Ping terdiam, lalu bertanya, "Senior, apakah kamu? Kamu tahu apa yang terjadi?" "Jangan tanya aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa tentang seni formasi, hal yang begitu rumit. Hanya orang bodoh yang akan mempelajarinya." Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Chen Ping tidak punya pilihan selain jatuh kembali ke tanah. Melihat senyum lucu dari sawi putih, Chen Ping menjadi semakin malu. Dia baru saja membuang banyak waktu untuk hal yang sia-sia. "Saudara senior Bai, ini sama saja dengan memaksa saya untuk mengembangkan pola ilahi." "Ah," Chen Ping berkata tanpa daya. "Bisa dibilang begitu." Chichori putih mengangguk. "Lalu berapa lama aku harus berlatih sampai aku bisa berangkat? Apakah sampai saya telah mempraktikkan semua pola ilahi?" Chen Ping terus bertanya. "Lagi pula, aku tidak tahu itu, aku belum mempraktikkannya sepenuhnya, dan aku belum pernah meninggalkan tempat ini sebelumnya," kata Chichori putih. "Apa?" Chen Ping langsung terkejut, mungkinkah kakak putih senior tidak pernah meninggalkan tempat ini? "Belum pergi, tapi aku sangat puas dengan diriku sendiri. Ketika aku bertemu dengan orang tinggi seperti Tuan Putih, ikuti saja kultivasi dengan benar, mengapa aku harus berlarian? Bukankah itu yang kita inginkan, untuk berkultivasi menjadi abadi, tanpa perlu mengkhawatirkan hal-hal duniawi, kita dapat berkultivasi dengan lebih baik." Chichori putih membujuk Chen Ping. Chen Ping terdiam beberapa saat. White Chichori sendirian, tidak ada yang akan mencarinya jika dia tidak pergi dari sini, dan itu baik-baik saja. Tapi Chen Ping tidak bisa, dia sekarang memiliki begitu banyak orang di sekitarnya, dan ada begitu banyak wanita, tidak ada yang bisa meninggalkannya. Jadi Chen Ping harus meninggalkan tempat ini. Bersambung.